Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustia Indasari dari ahli jenjang S1 Kebidanan Non-Reguler semester 7. NIM saya 218A00818. Saya dari kampus IIK Strada Indonesia. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester tentang seputar masa nifas dan menyusui. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan urutan-urutan teori yang ada dalam masa nifas dan menyusui. Yang pertama ada pengertian nifas, yang kedua ada tujuan asuhan nifas, yang ketiga ada tahapan masa nifas, yang keempat ada asuhan kunjungan nifas, dan yang kelima ada tanda bahaya pada nifas, yang ketujuh ada proses adaptasi fisiologis, yang kedelapan ada proses adaptasi psikologis, dan yang terakhir ada tanda bahaya ibu dan bayi. Di sini saya akan memaparkan definisi masa nifas, di mana definisi masa nifas yaitu adalah masa pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali sebelum kehamilan berikutnya. Masa nifas ini berlangsung sekitar 6-8 minggu pasca persalinan. Ya, kita masuk ke teori yang kedua, yaitu tentang tujuan asuhan masa nifas. Yang mana yaitu terdiri satu, menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis. Yang kedua, melakukan screening secara komprehensif, deteksi dini, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi. Yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan. Yang keempat, memberikan pelayanan keluarga berencana. Yang kelima, mendapatkan kesehatan emosi. Yaitu lanjut yang ketiga, yaitu ada tahapan masa nifas. Yang pertama ada puperium dini, yang kedua ada puperium intermedial, yang ketiga ada remote puperium. Di mana yang pertama puperium dini yaitu di mana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan. Yang kedua yaitu puperium intermedial, yaitu kepulihan dari organ-organ reproduksi selama kurang lebih 6 minggu. Yang ketiga yaitu remote puperium atau waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna, terutama ibu bila selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi. Yaitu kita masuk ke asuhan kunjungan nifas, di mana asuhan kunjungan nifas yaitu yang pertama ada 6-8 jam postpartum, meliputi mencegah perdarahan masa nifas, mendeteksi dan perawatan penyebab lain perdarahan, serta melakukan rujukan bila perlu. Yang ketiga, memberikan konseling pada ibu dan keluarga tentang cara mencegah perdarahan. Yang keempat, memberikan pemberian ASI awal. Yang kelima, mengajarkan cara mempercepat hubungan antar ibu dan bayi baru lahir. Yang keenam, yaitu menjaga bayi tetap sehat melalui pencegahan hipotermi. Yang keenam, menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan perdarahan. Yaitu lanjut pada yang kedua, ada 6 hari postpartum, yaitu 1. Memastikan ibu mendapatkan istirahat yang cukup. Yang kedua, memastikan ibu mendapatkan makanan yang bergizi dan cukup cairan. Yang ketiga, memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar. Yang keempat, memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir. Sekarang yang ketiga, yaitu pada 2 minggu postpartum. Yaitu yang pertama, asuhan pada 2 minggu postpartum sama dengan asuhan yang diberikan pada kunjungan 6 hari postpartum. Sekarang masuk pada yang keempat, yaitu 6 minggu postpartum, yang dimana ada menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu selama masa nifas. Yang kedua, memberikan konseling KB secara dini.
Ya, kita masuk pada tanda bahaya masa nifas, di mana tanda bahaya masa nifas yaitu perdarahan berlebihan pasca melahirkan. Yang kedua, demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius. Yang ketiga, sakit kepala berat. Yang keempat, nyeri tak tertahankan pada betis. Yang keempat, kesulitan bernafas dan nyeri dada. Berikutnya kesulitan bernafas dan nyeri dada. Yang berikutnya gangguan buang air kecil, merasa sedih terus-menerus. Seperti itu. Kita lanjut pada berikutnya, yaitu pada proses adaptasi fisiologis dan adaptasi psikologis, di mana adaptasi fisiologis yaitu masa nifas akan terjadi proses perubahan pada tubuh ibu dari kondisi sebelum hamil yang terjadi secara bertahap. Faktornya dapat mempengaruhi proses ini, misalnya tingkat energi, tingkat kenyamanan, kesehatan bayi baru lahir, dan sebagainya. Seperti itu. Di sini ada perubahan anatomi dan fisiologis yang terjadi pada masa nifas, antara lain sebagai berikut. Yang kedua, pada adaptasi psikologis, di mana adaptasi psikologis ini terdiri dari fase taking in, fase taking hold, dan fase taking goal, di mana fase-fase tersebut ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama fase taking in. Fase taking in ini adalah periode ketergantungan di mana pada saat tersebut fokus perhatian ibu akan tertuju pada bayinya sendiri. Seperti itu. Yang kedua, fase taking hold, yang dimana fase taking hold merupakan fase yang berlangsung antara 3 hingga 10 hari sesudah persalinan. Itu. Yang ketiga yaitu fase letting go, di mana fase letting go di sini merupakan fase di mana ibu dan keluarganya bergerak maju sebagai sistem dengan para anggota untuk saling berinteraksi. Seperti itu, saling mendukung, contohnya saling mendukung seperti itu. Sedangkan pada adaptasi fisiologis yang memerlukan rujukan, yaitu ada postpartum blues, ada baby blues, ada maternity blues, dan yang kedua ada depresi postpartum. Seperti itu. Di sini kita lanjut pada tanda bahaya ibu dan bayi, di mana tanda bahaya ibu yang pertama ada perdarahan berat pada vagina. Yang kedua, perdarahan berwarna merah segar atau mengeluarkan gumpalan seperti gumpalan darah seperti itu. Yang ketiga, ada lokea yang berbau busuk, tidak nyaman seperti itu. Yang keempat, ada nyeri pada perut atau pelvis seperti itu. Yang keempat itu ada nyeri, dan yang kelima ada pusing, lemas yang berlebihan. Suhu tubuh ibu yang lebih dari 38 derajat Celcius, tekanan darah yang sangat meningkat atau melebihi dari batas normal seperti itu. Ada ibu yang mengalami nyeri saat BAK. Sekarang masuk tanda bahaya pada bayi, di mana tanda bahaya pada bayi itu ada banyak bahaya yang pada bayi, maka dari itu ibu untuk waspada terhadap tanda-tanda bahaya pada bayi tersebut. Seperti contohnya yang pertama, kegagalan menyusu yang terjadi secara berkala atau bertahap, atau ibu tidak bisa memberikan ASI-nya kepada bayi, seperti itu. Yang kedua, tidak buang air kecil beberapa kali sehari atau kurang dari 6 sampai 8 kali per hari, seperti itu. Yang ketiga, ada bayi kuning, muntah dan diare yang sangat berlebihan seperti itu. Muntahnya dibarengi sama diare seperti itu. Yang keempat, merah, bengkak atau keluar cairan dari tali pusat, dan tali pusatnya itu berbau seperti itu. Dan yang terakhir, demam lebih dari 37,5 derajat Celcius seperti itu. Maka tugasan teori yang saya
paparkan tadi semoga bermanfaat bagi ibu dan bagi yang menonton. Semoga diberikan kelancaran kepada dan bisa melewati tahapan-tahapan tanda bahaya dan semacamnya itu, seperti itu. Jika ada kekurangan atau patah-patah kata yang saya paparkan tadi, mohon dimaafkan. Dan sekian dari pemaparan teori saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.